warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Yulianti, CGP Angkatan 8 dari SMP Alpaka Himbangan. Hari ini dalam melakukan supervisi akademik, saya melakukan praobservasi terlebih dahulu terhadap rekan kerja saya. Bapak bisa perkenalkan diri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Muldani, selaku guru PJWK di SMP Alpaka Himbangan. Ya, Bapak sebelumnya terima kasih karena sudah mau berkolaborasi dengan saya di sini untuk melakukan supervisi akademik. Sebelumnya, saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu, Bapak. Nah, dalam praobservasi ini tujuannya tentunya saya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Kenapa harus dipraobservasi? Agar Bapak bisa melakukan persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran, hingga Bapak bisa percaya diri dan juga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan dulu Pak dari saya, Bapak siap? Silakan Bu Linda. Ya. Nah, untuk pertama untuk tujuan pembelajarannya Pak bagaimana? Yang tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti di dalam pembelajaran nanti, yang pertama peserta didik memahami gerak dasar passing bawah pada permainan bola voli dengan benar. Yang kedua, peserta didik mempraktikkan gerak passing bawah pada permainan bola voli dengan benar. Dan ketiga, peserta didik menganalisis gerak passing bawah pada permainan bola voli serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri dan gotong royong. Ya. Berarti dalam tujuan pembelajaran, pertama siswa memahami, juga mempraktikkan dan juga mampu menganalisis permainan bola voli pada passing bawah. Ya. Nah, untuk itu area pengembangan yang ingin dilakukan Bapak bagaimana? Area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan yaitu ada 3, ya. Dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari segi sikap, siswa melakukan atau tidak dalam kegiatan pembelajaran. Yang pengetahuan, siswa bisa menyimpulkan pengertian dari passing bawah tersebut. Yang ketiga, keterampilan, siswa mempraktikkan gerak dasar passing bawah. Ya, berarti ada 3 ya Pak area pengembangannya. Tadi mulai dari Bapak ingin siswa itu dari sikap, dari sikapnya, dari keterampilannya, dan juga pengetahuannya. Nah, selanjutnya Pak, rancangan pembelajaran yang ingin Bapak rancang ini bagaimana? Mulai dari strategi, model, dan juga atau metodenya Pak. Baik. Dalam strategi, saya menggunakan diferensiasi konten, di mana ini terintegrasi pada KSE. Ya, nah, dan modelnya saya menggunakan problem based learning, ya. Dan metode yang saya gunakan juga itu diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Ya. Berarti ada 3 juga ya, tadi strateginya Bapak menerapkan diferensiasi konten, dan ada HFE-nya, sosial emosional mungkin ya. Ya. Dan modelnya ini ada problem based learning, dan metodenya ada diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Ya. Kalau boleh tahu media pembelajaran yang Bapak gunakan bagaimana? Media yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti, yang pertama ada proyektor, laptop, buku juga, fluid, bola plastik, bola voli sebenarnya, fluid, dan lapangan. Oh iya. Jadi selain di lapangan, Bapak juga mungkin akan ada di kelas ya? Ya. Jadi media pembelajarannya tadi ada proyektor, ada laptop, dan yang lainnya ya, termasuk alat-alat untuk di lapangan. Ya, selanjutnya Pak, kira-kira kapan waktu pelaksanaan untuk pembelajaran tersebut? Kira-kira saya akan melakukan pada waktu pembelajaran nanti pada saat jam pelajaran saya, yaitu hari Sabtu di jam ke-3.45. Itu pas waktu pembelajaran saya di kelas 7. Di kelas 7 ya. Ya, kalau boleh nanti saya akan ke kelas Bapak gitu untuk melihat, mencatat, dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya, itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Tapi satu lagi, kira-kira apa yang Bapak dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya merasa lebih tenang, lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas.
Ya mungkin karena hari ini juga saya lebih pede, sangat pede untuk melakukan pembelajaran yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan nanti ketika di supervisi lancar. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sekian percakapan praobservasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, gerak. Dirapikan. Oke. Bapak akan mengecek kehadirannya satu persatu. Yang ada dan hadir, ajukan tangan di sini ya. Ahmad Fauzi, Ahmad Sirojul Munir, Alika, Anta Reza, Fadilah, Fadlan, Azwan Mursalah, Febri, Sakit, Fitri, Sakit, Intan Triwahyuni, Christian Rapawidianto, Muhammad Fardan, Muhammad Fajri Atini, Muhammad Haika Hakim, Revan Aprilian, Ridwan Anugrah, Riste Supraba, Saiful Rojab Al-Aziz, Siti Komariah, Ina Notiani, ini Nur Jihad. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam pelajaran PIK hari ini. Apakah kalian sehat? Ada yang sakit, merasa tidak enak badan? Ya, oke, silakan kita merentangkan tangan terlebih dahulu. Ya. Dan jangan gerakan, luruskan supaya tidak bersentuhan. Yang luruskan. Oke, tidak bersentuhan, luruskan. Ya. Tegak, gerak, hadap kanan, gerak. Oke, luruskan kembali. Yang di sini, yang depan diam. Yang geser cuma di sana. Oke. Dan tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Oke, kita renungkan kepala sejenak dan hela nafas sambil pejamkan mata, pikirkan hal yang baik dalam kita, buang pelan-pelan, sekali lagi, tarik, buang. Gimana perasaannya? Enak? Guna ya kasih nanti. Oke. Iya Bu. Oke. Sebentar.
dulu, tangannya. Oke. Nih, itu menurut tanggapan Reja. Yang lain? Yang lain? Alika. Tanggapannya menurut Alika olahraga sebelumnya dengan sekarang. Yang keras. Lebih seru. Yang lain satu lagi. Saiful. Saiful. Ya. Nggak apa-apa. Kalau saat tegang. Oke. Hari ini Bapak akan membacakan atau memberikan materi pembelajaran hari ini tentang bola voli kaki bawah, di mana kalian harus memahami apa itu teknik dasar dalam permainan bola voli. Apa yang menjadi teknik dasar yang penting, dan kalian mampu mempraktikkan teknik tersebut kaki bawah dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli. Yang terakhir menganalisis. Jadi kalian menganalisis gerakan-gerakan kesalahan dari teknik dasar atau menganalisis gerakan permainan bola voli, tentunya pasti. Oke. Sebelum ke inti, kalian nanti ada yang praktek, sebagian diam. Ya. Gimana yang praktek? Kalian bawa bola voli, praktekkan dengan permainan passing bawah. Nanti yang diam itu menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh temannya yang praktek. Merasa sudah cukup yang praktek gantian dengan yang tadi yang menganalisis. Ya. Oke, ngerti? Silakan, siapa dulu? Ini dulu. Nah, mana? Iya dulu. Jadi 8 orang melakukan, 8 orang melihat. Silakan. Hari bawah. Lihat Bapak. Lihat Bapak. Aku di tengah, yang mulia. Oke, kamu sana. Sifat, makan dia. Makannya kuat. Ini, silakan sini. Oke. Ini yang menjadi
Dengarkan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi silakan kalian ke kelas. Tolong ambil bolanya, ambil. Takutnya hilang. Yang ada pada pasing bawah. Sekarang Bapak akan sayangkan tentang teknik pasing bawah. Yang salahnya seperti apa dan yang betulnya seperti apa. Nanti kalian telaah dari video tersebut, kalian perbaiki apa yang menjadi kesalahan tersebut, bisa dicari pada buku paket, ya, buku paket di sini, atau kalian bawa HP sendiri, dan ada handphone di sini, ya. Nanti sama Bapak dijelaskan. Oke. Kalian lihat halaman 24, 25. Kayak ini handphone. Ya. Nah. Oke. Dan kalian lihat yang menjadi tayangan yang di depan. Oke. Perhatikan dengan baik. Lihat dengan baik. Di kolom yang awal itu telah yang orang lain praktekkan. Yang kolom di bawah saya sendiri yang merasa saya harus dibetulkan gerakan-gerakannya. Kesalahannya apa? Nah, seharusnya seperti apa? Nanti itu temuan itu dikemukakan dulu, ya, menjadi sebuah masalah. Jadi nanti solusinya seperti apa? Nah, solusinya nanti kalian setelah dari buku juga nanti bukan di sini. Bagusnya seperti apa? Nanti dipraktikkan di lapangan. Oke, mengerti? Oke. Berarti tangannya yang salah. Harusnya seperti apa tangannya? Tangannya tadi yang salah seperti apa? Coba lihat. Nah, seharusnya, bagus. Yang lain, Ridwan, sama, nih Ron. Oke, kelompok 2. Yang menjadi permasalahan yang kalian observasi itu apa? Coba. Ujung tangan. Itu yang menjadi masalahnya. Seharusnya perkenaannya kemana? Kemana? Kemana?
Yang berbeda, Hah? Jadi meleset pas begitu perkenalan suka meleset ke kanan atau ke kiri. Seharusnya seperti apa? Seperti apa? Berarti posisi tangannya yang tadi yang belum ya. Jadi pas tadi macam kelompok Q baik atau Q itu yang menjadi masalahnya. Pas begitu pas perkenaan pasti ada seperti ini. Oke. Yang kelompok 3 coba identifikasi masalahnya. Nah, apa masalahnya? Bola selalu mengenai Satu tangan atau perkenalan dengan satu tangan. Perkenalannya dengan satu tangan. Seharusnya dengan Seharusnya boleh kali. kan ini disebutkan lalu lihat arah bola, siapkan tangan. Yang menjadi salahnya tadi seperti apa? Lalu ini pas lalu disebutkan lagi pas itu Nah, jadi pas waktu perkenaan tangannya selalu terlepas. Jadi pas begitu adanya bola, contoh ya. Nah, jadi perkenaannya tidak pas dengan kedua tangan. Itu yang menjadi. Oke, udah beres. Kelompok 2, kelompok 1 gimana? Nggak beres? Silakan. Siap ya? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang musik bawah yang nama saya Raja. Mana hasilnya? Nggak apa-apa. Jadi dilakukan oleh teman-teman yang Masalahnya yaitu kena satu tangan dan kena ujung telapak tangan. Dan masalahnya sudah dan bolanya selalu mepet karena ini. Yang ketiga, pertama Iya. yang kan sudah kedua disatukan tangannya posisikan badan menghadap bola.
kita mereview apa yang menjadi materi hari ini. Yang tadi bagaimana cara kalian itu menganalisis gerakan-gerakan permainan kalian dari awal sampai akhir. Banyak yang menjadi permasalahan pada gerakan tersebut. Mulai dari apa? Mulai dari kuda-kuda. Ayaan udah betul seperti ini. Pas perkenaan terus aja. Ayah nu aja kieu. Nya ngene dulu. Ayah nu gitu terus. Ayah oke, anu pas perkenaan kamu itu makan temu, kamu depannya tangan, ya, seharusnya seperti apa? Ke tangan, ya. Ada juga yang seperti ini. Contoh, lihat Bapak ya. Nah, sebelum datangnya bola itu sudah ada di atas. Jadi patung itu menunjuknya tidak sempurna. Contoh lagi. Nah, ya, contoh lagi. Nah, ini tetap harusnya seperti ini. Nah, lagi. Nah, lagi. Yang ada harusnya yang kalian lakukan. Pertamanya apa? Kaki dibuka selebar bahu. Terus lutut ditekuk. Punggung diconokkan ke kanan kemana? Ke depan atau ke belakang? Ke depan. Ya. Nah, itu untuk permulaan. Ayunkan tangan. Nah, kita lihat seperti apa? Jabarkan. Jabarkan tangan ini. Ini lihat. Kaki. Kaki ada perubahan nggak? Dari mana? Dari menekuk. Jadi yang terakhir. Nah, ini tangannya selalu ke arah bawah. Itu yang menjadi bahasan hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk nanti ke depannya lebih baik lagi. Sebelum meninggalkan lapangan olahraga, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Selesai, silakan ke Baik Ibu, kita berjumpa lagi di pendampingan kelima ya. Yang mana sekarang mungkin saya akan bertanya tentang pasca observasi mungkin ya. Ibu sudah melaksanakan observasinya? Kebetulan pas observasi belum. Ya. Kalau pra observasi sudah dan pelaksanaan observasinya sudah. Ya. Guru rekan sejawatnya siapa? Ya, Bu, kebetulan di sini rekan saya Pak Setiawan Muldani. Iya. Ini guru PJOK. Oh iya. Yang sudah saya supervisi. Bapak mengajar di kelas berapa Pak? di kelas 789. Oh iya. Oh jadi 3 tingkatannya Tiga ya. tingkatan. Alhamdulillah. Mapel PJOK. Iya. Ibu sudah melaksanakan observasinya? Sudah. Sudah. Kalau boleh saya tahu, kapan Ibu melaksanakan observasinya? Ketika observasi itu dilakukan pada hari Sabtu, Bu. Sabtu kemarin. Ya, tanggal 14 Oktober. Itu dilaksanakan pada jam awal
awal pembelajaran jam setengah 8 sampai jam 9 di kelas di kelas 7. di kelas 7. Baik, mungkin Ibu sudah observasinya sudah ya, Sudah. sebelum kemudian observasinya sudah, dan sekarang tinggal pasca. Iya, mangga silahkan. Ya, satu minuman Ibu. Mangga. Ya Bapak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah bersedia bersama saya untuk melakukan supervisi akademik terhadap Bapak. Bapak, dalam sekarang ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuannya di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi saya ketika proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Nah, di sini ada beberapa mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana Bapak siap? Silakan. Ya. Untuk yang pertama Pak, gimana perasaan Bapak pada jalannya pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada hari kemarin? Yang saya lakukan itu merasa gugup awalnya, tapi ke sana ya biasa saja. Lancar lah ya Pak ya. Lancar. Ya, wajar ya kalau Bapak merasa gugup gitu ya. Kemudian Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran kemarin Pak? Area pengembangan yang saya lakukan kemarin yaitu ada dari aspek pengetahuan, pengetahuan itu siswa memahami konsep gerak passing bawah pada permainan bola voli. Aspek keterampilan, siswa dapat mempraktekkan gerak dasar passing bawah pada permainan bola voli dengan benar. Dan sikap, siswa dapat mengkoordinasikan atau berkelompok berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan bertanggung jawab mungkin dari yang saya lakukan. Dan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi pada KSE. Jadi Bapak dalam area pengembangan ini pengetahuan ya, keterampilan, juga tadi ada sikap ya, juga diintegrasikannya diferensiasinya dengan KSE ya. Lalu Pak, sejauh mana area yang telah Bapak lakukan ini, apakah sudah berhasil atau tidak Pak? Yang saya lakukan itu saya anggap berhasil, namun ada sedikit kendala dari pembelajaran tersebut dikarenakan peralihan dari keseringan dari metode ceramah ya, jadi ke metode siswa itu yang menjadi kendala karena siswa kebingungan untuk mengerjakan suatu masalah. Ya bingung lah. Ya, jadi ada kebingungan dari siswa kendalanya ya Pak ya. Mungkin karena siswanya terbiasa ceramah, jadi langsung dipimpin oleh guru, berbalik langsung kepada siswa, jadi ya repot juga mungkin. Ya. Nah, dari kendala tadi mungkin itu sebagai tantangan ya bagi Ya. Bapak. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Ya mungkin yang tadi, kembali lagi yang tadi, karena guru terlalu dominan dalam pembelajaran sehingga siswa dalam mencurahkan dalam pembelajaran itu kurang sekali. Jadi ini hal yang baru untuk siswa dalam pembelajaran. Ya. Jadi dari hal tersebut Pak, ada tidak rencana yang ingin Bapak lakukan agar kedepannya nih pembelajaran yang Bapak lakukan ini lebih maksimal lagi? Ya, saya akan melakukan pembelajaran itu lebih diferensiasi, mungkin lebih baik lagi dalam pembelajaran, itu lebih mengutamakan sisi kesiswanya daripada yang dominan oleh guru. Jadi lebih gali lagi potensi siswanya mungkin ya Pak ya. Lalu Pak, kira-kira rencana Bapak yang tadi itu kapan nih Bapak akan melaksanakannya gitu agar secepatnya gitu? Yang saya lakukan secepatnya saya lakukan dalam waktu dekat, mungkin dalam pembelajaran berikutnya saya akan lakukan secepat mungkin pelaksanaan dari segi metode atau kesiapan dan lain-lain. Jadi Bapak akan mempersiapkan baik itu dari metode dan lain-lainnya ya Pak ya.
Ya Bapak, mungkin pertanyaannya saya cukupkan, tapi di sini ada beberapa catatan mungkin yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Silakan. Begini Pak ya, kemarin ketika saya melakukan observasi atau supervisi pada pembelajaran Bapak itu luar biasa, sudah sangat baik sekali ya Pak. Bapak di sini sudah pembelajarannya melakukan diferensiasi pada konten ya, kalau tidak salah kemarin itu diferensiasi konten, dan Bapak juga sudah mengintegrasikannya dengan KSE melalui peragangan otot ya Pak ya, dan anak-anak pun terlihat hepan ya di awal pembelajaran. Dan saya juga merasa ini tuh unik lah ya kan, karena pelajaran PJOK ini yang biasanya dominan di lapang ya, Bapak mengajak siswa untuk belajar memecahkan masalah melalui model problem based learning ya, seperti yang Bapak ceritakan waktu praobservasi ya, Bapak menerapkan PBL. Di sini saya lihat justru anak-anak sangat memahami gitu bagaimana pemecahan masalah anak-anak dalam passing bawah waktu itu ya. Nah, untuk pembelajaran saya kira ini sudah bagus, namun di sini ada mungkin alangkah baiknya ya Bapak ya, karena di sini Bapak tuh di awal pembelajaran sudah bagus mengelompokkan sesuai kesiapan belajar siswa. Nah, alangkah baiknya mungkin ke depannya bisa ditambahkan dengan diferensiasi prosesnya agar anak-anak bisa lebih maksimal dalam memahami gerakan passing bawah. Nah, itu Pak paling dari saya, masukan kepada Bapak dan hasil evaluasi saya. Kira-kira bagaimana nih dari Bapak sendiri, masukan dari saya, apa ada umpan baliknya dari Bapak? Ya, terima kasih yang dari penonton dari Ibu untuk evaluasi yang ke depan untuk saya, sehingga saya akan lebih beragam kembali dalam proses pembelajaran. Yang pertama yang tadi dari segi konten, ditambah lagi segi apa tadi diferensiasi proses ya, sehingga lebih berwarna lagi dalam proses pembelajaran, mungkin seperti itu. Dari saya dicukupkan Pak. Terima kasih ya untuk percakapan pasca observasi kita. Atas segalanya ya, terutama kepada Pak Dani ya. Iya, terima kasih Bapak sudah mau bekerja sama, diajak kerja sama oleh Bu Linda ya. Kemudian tadi Bu Linda sudah saya dengar memberikan masukannya gitu ya. Dan saya perhatikan bahwa Bu Linda tidak dalam supervisi ini ya Pak ya, tidak menggurui gitu ya, tapi memberikan umpan balik begitu. Nah, sekarang saya mungkin yang giliran bertanya pada Bapak, boleh? Boleh. Iya. Nah, setelah melakukan yang dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, kemudian tadi ya yang terakhir dengan adanya pasca observasi begitu. Nah, kira-kira perasaan Bapak itu bagaimana? Perasaan yang saya rasakan dari awal tegang, gugup dan seterusnya, sehingga semakin kesini saya lebih banyak tenang Bu, Iya. lebih wawasan bertambah kembali. Iya. Jadi mungkin setelah dengan adanya observasi ya Pak, ada tambahan gitu dalam mengajar Bapak, misalnya yang biasanya tadi kalau nggak salah ya, yang biasanya tadi Bapak hanya ceramah, mungkin kalau itu ketika teori mungkin Pak ya, bukan praktek. Teori sama praktek Bu. Karena seperti ini, karena kalau siswa tidak distimulus oleh guru, itu tidak jalan gitu. Gitu. Iya. Pembelajaran itu. Iya, baik. Nah, kemudian tadi Bu Linda memberikan umpan balik ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar umpan balik dari Bu Linda? Umpan balik dari yang dikatakan oleh Bu Linda itu sangat baik, yang bermanfaat, sangat bermanfaat untuk saya ke depannya, sehingga saya dapat mengembangkan kembali apa yang dikatakan Ibu Linda untuk pembelajaran saya ke depan. Iya, alhamdulillah. Jadi Bapak tidak merasa digurui oleh Bu Linda. Alhamdulillah. Ya, sangat bermanfaat untuk saya, pengetahuan saya, dan mungkin nanti ke anak didik saya. Nah, itulah fungsinya observasi supervisi akademik ya. Jadi berbeda dengan supervisi yang kesannya biasanya kan kita selalu menangkap bahwa
supervisi. Ketika mendengar supervisi kita langsung enggan, karena apa? Di sana kita akan digurui gitu misalnya. Jadi ini harusnya begini, harusnya begini, tapi untuk sekarang Bapak tidak merasakan hal seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu saya rasa sangat gugup. Iya. Kalau di seperti sangat gugup. Ini Iya. enggak sama sekali. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih mungkin Bapak Sama-sama, atas kerjasamanya. Bu Linda juga terima kasih sudah melaksanakan Sama-sama, Bu. observasi. Ya, itu mungkin Ibu Pak. Ibu, Sama-sama, Bu. ya, sampai jumpa terus nanti di sampai yang selanjutnya. Ya, dari saya juga terima kasih atas kedatangan Ibu dan juga kerjasama dari Sama-sama. Setiawan. Mudah-mudahan rencana Bapak tadi itu dapat terrealisasi Dengan baik ya, dan lancar. Baik. Ya, terima kasih. Kami.